Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Reza Kurniawan. Saya bertugas di SDN Pondok Bambu 07, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2022 Universitas Pasundan Bandung. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 tahun 2022. Saya akan mengambil tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, tokoh pengubah dunia, pembelajaran 3 di kelas 6. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, alhamdulillah. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Hari ini ada teman kita yang tidak masuk. Ada. Siapa yang tidak masuk? Nugroho. Ada yang tahu kenapa Nugroho tidak masuk? Sakit. Ya, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa dipimpin oleh Elang. Boleh berdoa? Ready. Please pray. Finish. Greeting our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru mau mengingatkan ya kepada anak-anak semua untuk selalu menjaga kesehatan dan juga untuk menjaga protokol kesehatan ya. Tetap harus menggunakan masker ya. Supaya lebih semangat, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Oke? Ya, Pak Guru minta anak-anak berdiri dulu semuanya biar semangat. Lihat ke depan, menghadap ke depan semua. Ya. Keluarkan suaranya ya. Ayo. Boleh menyanyi Garuda Pancasila. Ya, di depan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, kita baru saja menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai bentuk penanaman rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air. Nah, biar lebih semangat lagi, kita tepuk 07 ya. Hafal kan? Hafal ya. 1, 2, 3. 07 sekolahku Pondok Bambu wilayahnya Prit prit prit
terima kasih. Nah, hari ini Pak Guru lihat anak-anak sudah semangat sekali, sudah siap belajar? Sudah. Kalau sudah siap, perhatikan ke depan, perhatikan penjelasan Pak Guru, duduk yang rapi, ya. Nah, sebelumnya di hari kemarin kita sudah belajar apa? Arus listrik. Belajar apa kata? Arus listrik. Belajar arus listrik. Ya, kita sudah belajar tentang arus listrik. Nah, hari ini masih berhubungan dengan tentang arus listrik. Ya, hari ini kita akan belajar merangkai rangkaian listrik. Ya, ya kita lihat ke depan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Nah, jadi tujuannya pertama, komponen-komponen listrik itu ada apa saja. Nah, yang kedua, tujuannya yaitu menyimpulkan fungsi dari komponennya. Nah, tadi komponen listrik itu ada apa saja, nanti kalian bisa menyebutkan atau menyimpulkan fungsinya komponen listrik itu apa. Yang ketiga yaitu kita akan nanti membuat percobaan rangkaian listrik. Nah, tujuan yang ketiga, kamu dapat menuliskan langkah-langkahnya. Ya, dari awal membuat rangkaian listrik itu apa saja. Ya. Yang keempat yaitu kita akan menyusun atau membuat rangkaian listrik. Setelah menuliskannya, lalu kalian praktekkan. Tuh, disusun ya rangkaian listriknya. Tujuan yang terakhir yaitu setelah itu membuat laporannya, percobaannya berhasil atau tidak. Ya. Nah, pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 3, tokoh dan penemu. Tema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran ketiga. Nah, sebelum pembelajaran kita dimulai, Pak Guru mau melakukan sesuatu. Nah, lihat ya. Pak Guru pencet ini, lampu jadi apa? Menyala. Kenapa lampu bisa menyala? Ya, karena ada listrik. Ya, tetapi kenapa Pak Guru pencet saklar itu menyala? Karena ada kabel. Kabel itu adalah apa? Komponen listrik. Nah, yang bisa mengalirkan listrik ya melalui tadi di dalam kabel itu ada tenaga, sehingga Pak Guru pencet apa namanya saklar, lampu bisa menyala ya, ataupun kalau sudah menyala dipencet lagi nanti akan mati ya. Jadi listrik ini berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik ini kan dipakai di rumah, ya kan? Di rumah kita ada rangkaian listrik, ya kan? Cuma kabel-kabelnya juga tidak terlihat, ya, ditanam di dalam tembok. Selain di rumah, di gedung-gedung itu ada rangkaian listrik. Lampu lalu lintas itu juga menggunakan rangkaian listrik. Ya, jadi hari ini kita akan berhubungan dengan rangkaian listrik. Nah, materinya hari ini yaitu tentang rangkaian listrik. Ya, ada yang bisa bantu? Ais, coba baca rangkaian listrik itu apa? Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan sehingga memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Rangkaian listrik tersebut disusun dari beberapa komponen, yaitu alat listrik. Ada yang tahu alat elektronik itu apa saja yang ada di rumah? Alat elektronik bisa menyebutkan apa? Televisi. Apa? Televisi. Televisi. Apa lagi? Kipas angin. Terus? Kulkas. Apa lagi? Rice cooker. Oven, mesin cuci, masih banyak lagi. Nah, jadi alat itu yang menggunakan listrik dinamakan alat elektronik. Ya. Yang kedua, komponen listrik itu ada konduktor. Ya, itu konduktor. Apa konduktor? Yaitu
yang dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya yaitu kabel. Ya, contohnya apa, konduktor? Kabel. Ya. Nah, di dalam kabel itu kan ada dalamnya ya, yang warna kayak apa? Keemasan atau orange gitu ya. Nah, itulah konduktornya, terbuat dari tembaga. Betul. Nah, beberapa fungsi komponen listrik ya adalah sebagai berikut. Ya. Radia mana? Coba baca Radia. Beberapa fungsi komponen listrik tersebut adalah sebagai berikut. Ya. Salpa berfungsi untuk menyambungkan atau memutus rangkaian listrik hingga membuat aliran listrik berhenti. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Nah, itulah beberapa komponen listrik yang akan kita gunakan dalam membuat rangkaian listrik. Pertama ada saklar. Ya, yaitu fungsinya saklar yaitu untuk memutuskan atau menyambungkan arus listrik. Kalau kita pencet on nanti nyala, atau kita pencet off nanti akan mati. Ya, karena itu kalau off berarti memutuskan. Kalau on itu menyambungkan. Nah, yang kedua, komponen listrik itu ada baterai. Ya, baterai digunakan sebagai sumber energi listrik ya dalam rangkaian listrik yang akan kita buat nanti. Yang ketiga ada kabel. Nah, kabel itu digunakan sebagai pengantar arus listrik ya. Nah, di dalam kabel itu tadi ada tembaga, yaitu sebagai konduktor. Yang keempat itu ada lampu. Nah, lampu ini berfungsinya sebagai pengubah arus listrik atau energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu ada 3. Ya, ada berapa rangkaian listrik? 3. Yang pertama apa, Batan? Rangkaian listrik seri. Terus yang kedua? Rangkaian listrik paralel. Ya, yang ketiga? Rangkaian listrik campuran. Campuran. Nah, jadi itu 3 rangkaian listrik yang sering digunakan dalam misalkan membuat rumah, gedung, ya, jalan, lampu lalu lintas. Nah, itu yang digunakan 3 rangkaian tersebut. Nah, mari kita bahas satu-satu jenis rangkaian listriknya. Yang pertama, tadi rangkaian seri. Rangkaian seri yaitu rangkaian listrik yang disusun secara berderet atau bersusun. Nah, seperti nanti praktek kita akan membuat rangkaian seri. Jadi kita akan menyusun beberapa lampu, ya. Makanya itu disebut sebagai rangkaian seri. Nah, keuntungan dari rangkaian seri yaitu hanya sedikit menggunakan kabel. Yang kedua, keuntungannya yaitu lampunya menyala lebih terang. Yang ketiga, fungsinya adalah buat arus listrik antara satu dengan yang lainnya sama. Ya, itu 3 keuntungannya. Nah, kekurangannya atau kelemahannya yang pertama boros. Karena tadi lampunya menyalanya cukup terang. Jadi baterainya nanti yang digunakan akan cepat habis. Yang kedua, kelemahannya bila satu lampu mati, maka lampu lainnya akan mati. Ya, misalkan ada 3 lampu yang kita susun. Nah, jika satu lampu mati, maka lampu yang lainnya 2-nya juga akan mati. Ya. Nah, penerapan rangkaian seri yang sering kita jumpai yaitu pada lampu taman, lampu ruang tamu,
lampu jalan, lampu senter, dan lain-lain. Nah, jadi senter yang sering kita gunakan, nah itu menggunakan rangkaian seri, ya. Yang kedua, jenis rangkaian listrik yaitu rangkaian listrik paralel. Nah, rangkaian listrik paralel yaitu rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Ya, tadi bersusun, kalau sekarang ini bercabang. Ya. Nah, coba Seti baca keuntungan dan kelemahannya. Seti, keuntungannya apa? Keuntungan rangkaian paralel. Ya. Tenaga yang mengalir pada tiap bagian sama besar. Bila satu lampu mati, maka tidak akan mengaruhi lampu lainnya. Lebih hemat listrik. Ya, cukup. Terima kasih, Septi. Saksikan video pembelajaran tentang rangkaian listrik. Terbaru tentang pembelajaran di SD. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, Putridia memiliki beberapa besaran yang harus kalian ingat. Nah, adapun besarannya yang pertama yaitu tentang tegangan listrik. Nah, tegangan listrik ini biasa disebut dengan volt atau lambangnya V besar. Kemudian besaran yang kedua itu ada arus listrik yang sering disebut dengan ampere dengan lambangnya huruf A besar. Kemudian besaran yang ketiga itu ada hambatan, sering disebut dengan ohm, dan simbolnya itu yaitu tanda kuda. Kemudian besaran yang keempat itu ada daya listrik yang disebut dengan watt dengan simbol huruf V besar, dan besaran yang terakhir yaitu ada energi listrik dengan satuan joule dan simbolnya yaitu huruf C besar. Oke, itu adalah besaran-besaran yang harus kalian ingat ya. Nah, baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik. Ya, tadi kita sudah menyaksikan video pembelajaran tentang rangkaian listrik. Ya, tadi ada tiga jenis rangkaian listrik, ya, rangkaian seri, campuran, dan paralel. Nah, dalam kegiatan pembelajaran hari ini kita akan membuat rangkaian listrik seri. Ya, jadi nanti setiap kelompok membuat rangkaian seri. Ya, nah setelah membuat rangkaiannya, lalu kalian mempresentasikan dan menguji hasilnya. Rangkaian seri yang telah kamu buat itu nyala atau tidak. Ya, jadi kita uji di depan ya. Nah, yang kelompok satu mempresentasikan, nanti ada yang menanggapi. Ya, menanggapi hasil percobaan dari kelompok yang tampil di depan. Paham? Oke ya. Nah, tadi kan sudah melihat video ya kan, materi tentang rangkaian listrik. Nah, Pak Guru di sini akan mempraktekkan cara membuat rangkaian listriknya. Ya, nanti kan kalian membuat rangkaian listriknya. Nah, sebelum kalian membuat, ya, Pak Guru praktekkan dulu biar supaya kamu jelas nanti dalam membuat rangkaian listriknya. Nah, bahan-bahan atau alat yang kita gunakan yaitu yang pertama ada baterai. Ya, sebagai apa baterai? Sumber listrik, betul. Terus ada yang kedua, ini namanya apa? Saklar. Fungsinya apa saklar tadi? Ya, mematikan dan menyalakan lampu. Terus ada di sini namanya apa ini? Namanya apa? Bohlam. Yaitu tadi fungsinya apa bohlam ini? Ya, mengubah energi listrik menjadi cahaya. Pintar. Terus ada lagi. Nah, ini apa namanya? Kabel.
yaitu untuk apa? Untuk mengantar arus listrik. Pintar Radia. Nah, ini alatnya. Terus ada lagi alat yang kita gunakan, yaitu gunting. Nanti untuk memotong kabelnya, ya. Terus ada lagi, ini namanya isolatif kabel, ya. Nanti buat mengelemnya. Nah, pertama yang harus kalian perhatikan, tadi kan kita sudah menyiapkan 3 buah lampu, ya. Nah, nanti kita potong kabelnya 3 dulu, karena lampunya ada 3, kita potong 3 kabel ini, ya. Usahakan sama panjang 3-nya. Yang pertama kalian potong kabelnya menjadi 3 bagian, paham? Nah, yang kedua, setelah kalian potong menjadi 3, itu kalian kupas, ya, ujungnya sampai terlihat serabut tembaganya, ya, tapi jangan sampai apa? Putus guntingnya, ya. Jadi kalian pelan-pelan guntingnya lalu diputar-putar, tarik sampai terlihat seperti ini, ya, serabut tembaganya. 3-3-nya sama kalian buat seperti itu, bisa ya? Nah, setelah 3 udah kalian buat, nah ini kita punya lampu tadi. Nah, di lampu ini ada apa namanya, 2 lubangnya. Satu kita masukin tadi ke kabelnya, ya. Lalu kalian apa, putar, dililit, ya. Nah, jadi nyambung seperti ini, paham? Nah, terus ujungnya yang satunya lagi sama kita masukkan lagi, lalu kita ikat lagi seperti ini sehingga tersambung. Jangan sampai apa, copot. Kalau copot nanti tidak akan menyala lampunya. Nah, 3 seperti ini. Nah, jadi 3 kalian masukkan seperti ini, paham ya? Ya, diikat 3-3-nya. Nah, kalau sudah 3, salah satu ujungnya, ya, kalian masukkan lagi ke dalam saklar, ya. Jadi dikupas dulu. Nah, pelan-pelan tadi kupasnya, lalu diputar, ya, nih, diputar kayak Pak Guru, tarik. Nah, jadi, ya, jangan kencang-kencang guntingnya, nanti putus. Lalu, ya, kepotong. Nah, masukin ke saklar yang tadi, diikat lagi di saklarnya, ya. Nah, kalau sudah diikat, tadi kan 3 kabel sudah kepasang. Nah, kita buat potong lagi menjadi 2 bagian lagi kabelnya, ya, menjadi 2 bagian untuk ke saklar dan juga ke baterai, ya. Dipotong, ya. Terus kalian kupas lagi, ya, pelan-pelan lagi. Nah, kalau udah sedikit apa, kebuka, tinggal diputar, tarik, jadi kelihatan lagi. Nah, kita sambungkan ke saklarnya yang lubang satunya. Nah, jadi 2 kan begini. Nah, yang satu ini buat kemana Pak Guru? Itu disambungin ke baterai, sumber energi listriknya, ya. Nah, sama tinggal putar, tarik seperti ini, ya. Kan udah 2 nih. Nanti kalian, ini Pak Guru mencontohkan 1, kalian 3 ya lampunya, ya. Nah, kalau sudah, kita gabungkan nanti ke sini, ke baterai. Nah, nanti pasti akan menyala. Kita coba menyala atau tidak. Nah, nyala kan lampunya? Ya, bisa kan nanti, ya, seperti itu, ya. Nah, kalau sudah tadi terjadi apa namanya, udah kalian susun begini, nanti tinggal ditempelkan ke styrofoam, ya, ditempelkan lalu dilem menggunakan ini, ya. Bisa? Nah, satu lagi yang Pak Guru mau ingatkan, ini mau menyusun baterainya, ya.
di baterai itu kan ada yang positif, ini yang agak menonjol positif ya, dan negatif yang rata. Ya, kan ada 2 baterai. Nah, digabungkannya positif harus ketemu dengan negatif. Ya, jangan negatif begini. Salah, nanti pas kalian sambungin, Pak Guru kok nggak nyala ini? Ya, nanti salah. Harus positif ketemu negatif seperti ini ya. Nah, jadi negatif, positif kita gabungkan. Nah, kalau kayak gini, kalian apa? Dilem, dibungkus pakai isolatifnya tadi yang warna hitam ini. Nah, nanti tinggal ditempel ke styrofoam. Bisa ya? Ya, sekarang keluarkan buku tulisnya, pensilnya. Kalian gambarkan rangkaian listrik serinya dulu. Ya. Nah, cepat. Kalian gambar rangkaian serinya. Ya. Pak Guru kasih waktu 2 menit. Ya. 2 menit untuk menggambar rangkaian serinya. Ayo. Digambar. Ya, tadi kalian sudah menggambar semua kan masing-masing? Sudah. Nah, kalau sudah, Pak Guru akan membagi kelompok. Ya. Kelompoknya nanti Pak Guru bagi menjadi 5 kelompok. Nah, Pak Guru sudah bawa kocokannya nih. Nanti kita kocok. Siapa yang dapat angka di kertasnya kalian buka. Nah, itu kalian mendapat kelompoknya. Diambil satu-satu, jangan dibuka dulu ya. Nanti bareng-bareng bukanya. Nah, jangan dibuka dulu. Oke. Nah, ini diambil satu-satu. Meja kelompok 1, nanti ini meja kelompok 2, kelompok 3 nanti mejanya di sini. Di sini kelompok 4, di sini kelompok 5. Ya, boleh dibuka kertasnya. Ayo, Jang, kelompok berapa Jang? Kelompok 5, ayo kelompok 5 di sini, gabung. Ya, yang kelompok dulu, yang kelompok 1 dapat kelompok 1 di sini duduknya. Ayo, pindah. Ini pindah bangun, bawa bukunya aja. Kelompok 1 di sini, ayo. Yang kelompok 2 pindah tadi. Di sini. Tadi juga sebelum dibagi kelompok kalian sudah menggambarkan ya kan, masing-masing menggambar rangkaian seri yang rencananya kalian akan buat. Nah, jadi nanti kalian pilih gambar siapa yang bagus, itu dipilih kalian rangkai lampunya menjadi rangkaian seri. Nah, setelah itu Pak Guru juga punya namanya LKPD. Ya, lembar kerja peserta didik. Di sini dikerjakan secara kelompok. Nanti ditulis kelompok berapa, nama anggotanya ditusun, ada 5 orang ke samping siapa aja, kelasnya. Nah, di sini ditulis nama percobaannya apa, tujuan percobaannya apa, alatnya apa, langkah kerjanya apa, dan terakhir kesimpulan. Paham? Ya. Nih. 1, 2, 3, 4, kelompok 5. Oke, sudah dapat semua. Nah, tadi waktu pengerjaannya itu atau membuat rangkaian listriknya yaitu selama 25 menit. Ya, bagus, saling nulis. Tadi seperti Pak Guru contohin ya. Potong kabelnya pelan-pelan ya, takut nanti putus. Ya. Awas jatuh. Bisa mengerjakannya? Bisa, oke. Ya, langsung.
hati-hati, guntingnya pelan-pelan. Nah, oh, putus. Ini nanti putus lagi. Nah, benar diputar gitu. Pinter nih anak. Hati-hati, putus ya. Ini, nah ini kan kayak gini nih berserabut ya kan. Biar supaya rapi kita giniin. Tuh diputar. Nah, dan gitu diputar. Nah, jadi ujungnya nanti tuh nanti masukin ke apa bohlamnya sini. Jadi gampang tuh, gitu ya. Nah, tinggal satu lagi nih, gunting ya. Ayo, kenapa ini? Nah, tuh, putus lampunya nih. Kenapa? Oh, kurang kenceng ininya, sambungannya. Dan rapi dulu nanti ambil. Nih, apa sambungan ininya? Ya sambungan ininya tadi ya kan kurang kencang. Ya, dirapiin lagi. Kabelnya mungkin kurang kencang, sambungnya cuma sedikit. Udah bagus kan tadi? Jalan? Ya, hebat. Nanti kalau udah tinggal itu tinggal dilem ya. Kelompok 5 ya, lupa. Nah, tinggal dilem begini ya, berdiri ya lampunya. Oke, ya dirapiin dulu sekali kabelnya. Kelompok 4, ya itu dimatiin dulu saklarnya. Udah. Ya. Nah, isolatnya. Ini dulu, apa baterainya dulu disolatif. Ini. Oke. Nah. Kalau sudah semua, ya kita presentasikan hasil percobaannya. Kelompok 1 dulu, ayo kelompok 1 perwakilan. Ya. Ya, tepuk tangan. Nah, jadi ya ini kelompok 1 sudah buat, sudah bagus. Tadi hasilnya juga menyala. Ya, kelompok 2 menanggapi. Coba Tiana, gimana hasil presentasi kelompok 1? Ya, suaranya kurang jelas. Ya, nanti suaranya dikasih ya. Tadi lampunya gimana rangkaian serinya? Menyala. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut ya, kelompok 2. Perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil rangkaian listrik seri dari kami. Ya. Ini ada 2 buah baterai, Ya. 1 saklar dan 3 lampu. Kami menggunakan. Nah, coba nyalakan. Maka Nah, hasilnya gimana? Menyala, tepuk tangan. Ya, jadi itu presentasi dari kelompok 2. Coba tanggapannya dari kelompok 3. Siapa mau mewakili? Patan. Oke, siap Patan. Gimana Patan? Suaranya sudah bagus, Ya. rangkaiannya juga sudah bagus, Ya. Terus? sama lampunya menyala dengan terang. Ya, bagus. Ya, terima kasih Patan. Hebat, tepuk tangan kelompok 2. Kan tadi kita sudah melakukan percobaan. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan soal evaluasi ya tentang rangkaian seri. Nah, ini dikerjakannya secara mandiri atau individu masing-masing ya. Nah, Pak Guru akan bagikan soalnya ini ya. Berapa lagi? Hari ini pembelajaran kita sudah selesai ya. Tadi sampai kegiatan evaluasi.
Nah, sebelum belajar selesai, Pak Guru mau memberikan hadiah. Ya, ada 4 buah pensil bagi 4 orang tadi yang belajarnya aktif, ya, bertanya, mendengarkan dengan serius, ya. Akan Pak Guru kasih kepada 4 orang. Dan yang belum dapat di pembelajaran berikutnya diharapkan lebih aktif lagi supaya mendapatkan hadiah dari Pak Guru, ya. Hadiah pertama untuk tadi dari kelompok. Nah, ini tadi Tiana, ya. Tepuk tangan buat Tiana. Selanjutnya tadi ada Fatan, Fatan nih. Ya, tepuk tangan untuk Fatan. Selanjutnya refleksi pembelajaran, ya. Nah, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Membuat rangkaian seri. Terus apa lagi tadi materinya? Apa? Cara membuat rangkaian seri. Tadi rangkaian listrik ada berapa? 3. Apa yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Ya, sudah paham ya? Selanjutnya, apa yang kamu sukai dari pembelajaran hari ini tadi? Apa? Membuat rangkaian seri, ya. Jadi tadi pembelajaran yang cukup menarik, ya. Kita praktek langsung membuat rangkaian seri. Oke. Nah, sebelum selesai, kita Pak Guru mau punya ice breaking. SDN Pondok, kalau Pak Guru bilang SDN Pondok Bambu 07, kamu jawabnya bisa. Terus prestasi? Yes. Bisa? Ya, maka kita lakukan ya. SDN Pondok Bambu 07? Bisa. Prestasi? Yes. Mas, ada gerakannya harus yes. Oke? Bisa ya, sekali lagi. SDN Pondok Bambu 07? Bisa. Prestasi? Yes. Oke. Ya. Terakhir, Pak Guru mau mengingatkan kembali untuk anak-anak Pak Guru di kelas 6B supaya menjaga protokol kesehatan dan juga selalu menjaga kesehatan di rumah maupun dimanapun. Oke? Ya, sebelum pembelajaran berakhir, kita berdoa dulu, dipimpin oleh Lang. Berdoa, Lang. Ready. Display. Finish. Greeting our teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.